Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang selalu hadir di dapur rumah tangga di seluruh dunia. Kehadirannya tidak hanya sebatas media untuk menggoreng, tetapi juga menjadi sumber energi dan lemak yang dibutuhkan tubuh. Seiring perkembangan dunia kuliner dan gaya hidup sehat, berbagai jenis minyak goreng pun hadir dengan karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Di Asia Tenggara misalnya, minyak kelapa sawit mendominasi pasar karena produksinya yang melimpah dan harganya yang terjangkau. Di wilayah Mediterania, minyak zaitun menjadi ikon kuliner yang terkenal dengan kandungan antioksidan serta aroma yang khas. Sementara minyak canola yang populer di Amerika dan Eropa dikenal rendah lemak jenuh dan cocok untuk diet sehat. Namun, ada satu jenis minyak yang semakin mendapat perhatian global, yaitu minyak bunga matahari. Minyak ini dikenal memiliki kandungan vitamin E yang tinggi, kaya akan lemak tak jenuh ganda, serta rasa yang ringan sehingga tidak mengganggu cita rasa masakan. Selain itu, titik asapannya yang cukup tinggi membuatnya ideal untuk teknik menggoreng dengan panas stabil. Negara-negara seperti Ukraina, Rusia, serta beberapa wilayah Eropa Timur menjadi produsen utama minyak bunga matahari. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses produksi pembuatan minyak bunga matahari. Perjalanan panjang minyak bunga matahari dimulai di ladang yang luas. Saat tanaman sudah mencapai usia panen, biasanya sekitar 100 hingga 130 hari setelah tanam, bunga matahari akan berubah warna menjadi kecoklatan dan biji-bijinya mengeras. Pada tahapan ini, combine harvester digunakan untuk memanen secara efisien. Mesin besar ini tidak hanya memotong bunga matahari, tetapi juga memisahkan biji dari kepala bunga. Dengan teknologi modern, biji yang terkumpul langsung ditampung ke dalam tangki mesin sebelum dipindahkan ke truk besar. Biji bunga matahari kemudian diangkut menuju pabrik pengolahan. Perjalanan ini membutuhkan ketepatan waktu karena kualitas biji harus tetap terjaga untuk menghasilkan minyak dengan mutu terbaik. Sesampainya di pabrik, truk pengangkut terlebih dahulu ditimbang untuk mencatat jumlah hasil panen yang diterima. Setelah itu, biji bunga matahari dipindahkan melalui sistem conveyor menuju area pembersihan awal. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti debu, potongan batang, dan serpian bunga. Biji kemudian disimpan sementara di dalam silo besar yang dilengkapi dengan sistem kontrol kelembaban. Tujuannya agar biji tetap kering dan tidak mudah ditumbuhi jamur. Proses penyimpanan ini penting untuk menjaga kualitas minyak yang akan dihasilkan. Sebelum masuk ke tahap ekstraksi, biji bunga matahari dikeringkan menggunakan udara panas hingga kadar airnya turun ke sekitar 7 hingga 9%. Kadar air yang rendah sangat penting agar proses ekstraksi berjalan optimal. Selanjutnya, biji dipecah dalam mesin crusher. Tahapan ini memudahkan pemisahan antara inti biji dengan kulit luarnya.
mesin dehuller kemudian memisahkan kulit biji yang keras sehingga hanya inti biji yang tersisa. Setelah itu, inti biji dipanaskan pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Pemanasan ini membantu melunakkan jaringan biji sehingga minyak lebih mudah dikeluarkan. Inilah tahapan inti dari proses pembuatan minyak bunga matahari. Ekstraksi dilakukan melalui dua metode utama. Pertama yaitu pressing atau pengepresan menggunakan mesin screw press hidrolik. Tekanan tinggi diberikan pada biji yang telah dipanaskan sehingga minyak keluar melalui celah-celah kecil pada mesin. Namun pressing saja belum mampu mengeluarkan seluruh minyak yang ada di dalam biji. Oleh karena itu, digunakan metode lanjutan yaitu solvent extraction. Dalam tahapan ini, pelarut kimia berupa heksana ditambahkan untuk melarutkan sisa minyak dari ampas biji. Proses berlangsung pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Setelah minyak larut, heksana kemudian diuapkan dan dikembalikan ke sistem agar bisa digunakan lagi, sehingga aman dan efisien. Hasil dari tahapan ini adalah crude sunflower oil, yaitu minyak bunga matahari mentah yang masih mengandung kotoran, bau, dan warna yang belum sesuai dengan standar konsumsi. Untuk menghasilkan minyak berkualitas tinggi, crude oil harus melalui proses refining. Ada beberapa tahap penting dalam proses ini. Pertama adalah degumming, yaitu menghilangkan zat fosfolipid dengan menambahkan air panas atau uap. Proses ini membuat minyak lebih stabil. Kedua, neutralization, di mana minyak dicampur dengan larutan alkali seperti natrium hidroksida. Tujuannya adalah mengikat asam lemak bebas agar tidak mempengaruhi rasa dan kualitas minyak. Ketiga yaitu blanching, yakni proses menyerap pigmen warna serta kotoran lain menggunakan tanah liat aktif atau karbon aktif. Tahapan ini membuat minyak tampak lebih jernih dan cerah. Keempat, deodorization, yaitu proses menghilangkan bau dan rasa tidak diinginkan. Minyak dipanaskan hingga sekitar 220 derajat Celcius dalam kondisi vakum dengan aliran uap. Hasilnya, minyak bunga matahari menjadi lebih netral dan siap digunakan untuk berbagai keperluan memasak. Setelah dimurnikan, minyak masih harus melewati proses penyaringan presisi. Filter berlapis halus digunakan untuk memastikan tidak ada partikel yang tersisa. Setelah itu, minyak didinginkan perlahan hingga mencapai suhu ruang, sehingga kualitasnya tetap terjaga sebelum dikemas. Tahap akhir adalah pengemasan. Minyak yang telah selesai dimurnikan dialirkan ke tangki penyimpanan sementara sebelum masuk ke jalur pengemasan. Sementara itu, botol plastik PET atau botol kaca terlebih dahulu dibersihkan secara otomatis dengan udara bertekanan tinggi atau air steril. Kemudian, mesin filling berkecepatan tinggi mengisi setiap botol dengan volume yang telah diatur presisi. Setelah itu, botol ditutup dengan penutup ulir atau segel plastik secara otomatis. Proses berlanjut dengan pemasangan label, pencetakan kode produksi, dan penyusunan botol ke dalam kardus besar. Kardus-kardus ini kemudian disusun di atas palet dan siap untuk dikirim ke berbagai pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.